Bayangkan sebuah negara di mana uang kertas bukan lagi simbol kekayaan, melainkan hanya lembaran tanpa arti. Sebuah tempat di mana satu karung uang tunai mungkin hanya cukup untuk membeli sepotong roti. Inilah kisah Zimbabwe, negara yang pernah mencatat inflasi paling ekstrem dalam sejarah modern. Sebuah kisah tentang kehancuran ekonomi, perjuangan rakyat, dan pelajaran besar yang dapat dipetik oleh dunia. Zimbabwe, yang terletak di Afrika bagian selatan, pernah dikenal sebagai keranjang roti Afrika karena hasil pertaniannya yang melimpah. Namun, sejak awal tahun 2000-an, negara ini terjerumus ke dalam krisis ekonomi yang memuncak menjadi hiperinflasi, yaitu inflasi yang meningkat dengan sangat cepat hingga tak terkendali. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya salah? Semuanya bermula dari kebijakan redistribusi tanah yang diberlakukan oleh pemerintah Zimbabwe di bawah kepemimpinan Robert Mugabe. Tanah-tanah pertanian produktif yang sebelumnya dimiliki oleh para petani kulit putih diambil alih dan dialokasikan ke petani lokal. Kebijakan ini mungkin bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan sosial, tetapi pada praktiknya, banyak penerima tanah tidak memiliki pengalaman atau sumber daya yang cukup untuk mengelola lahan tersebut. Akibatnya, produksi pertanian merosot tajam. Dampak dari kebijakan ini segera terasa. Pendapatan dari sektor agrikultur yang menjadi tulang punggung ekonomi Zimbabwe anjlok. Negara mengalami kekurangan devisa sehingga sulit untuk mengimpor barang-barang penting seperti bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Untuk mengatasi defisit anggaran, pemerintah mulai mencetak uang dalam jumlah besar. Tapi langkah ini justru memperparah situasi. Pada puncaknya di tahun 2008, inflasi Zimbabwe mencapai angka yang sulit dipahami 89,7 sekstiliun % per bulan. Ini berarti harga barang bisa naik 2 kali lipat dalam waktu kurang dari sehari. Uang kertas Zimbabwe yang dulu dihormati berubah menjadi lembaran-lembaran yang hampir tak bernilai. Bahkan, untuk membeli kebutuhan pokok, warga Zimbabwe harus membawa tumpukan uang yang dimasukkan ke dalam karung atau keranjang. Pada saat itu, pemerintah terus mencetak uang dengan denominasi yang semakin besar mulai dari jutaan, miliaran, hingga triliunan dolar Zimbabwe. Salah satu uang kertas yang paling terkenal adalah 100 triliun dolar Zimbabwe, yang pada kenyataannya bahkan tidak cukup untuk membeli bahan makanan sehari-hari. Akhirnya, pada tahun 2009, pemerintah Zimbabwe menyerah. Mata uang lokal dihentikan dan digantikan oleh dolar Amerika Serikat, rand Afrika Selatan, dan mata uang asing lainnya. Kebijakan ini berhasil mengakhiri hiperinflasi, tetapi dampaknya sudah sangat menghancurkan. Meski hiperinflasi telah berlalu, ekonomi Zimbabwe tidak langsung pulih. Banyak bisnis yang gulung tikar, tabungan masyarakat menguap, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan hancur. Hingga hari ini, Zimbabwe masih menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali ekonominya. Tapi seperti kata pepatah, setiap badai pasti berlalu. Zimbabwe kini perlahan bangkit dari krisisnya. Reformasi ekonomi dilakukan dan sektor-sektor baru mulai tumbuh. Kisah Zimbabwe mengingatkan kita semua bahwa pengelolaan ekonomi yang buruk dapat menghancurkan sebuah negara, tidak peduli seberapa besar potensinya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah hilang harapan rakyatnya untuk masa depan yang lebih baik. Jika cerita ini membuatmu belajar sesuatu yang baru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.